Melihat sosok tersebut, si Dira sontak langsung kaget dan memejamkan matanya lagi, menutup matanya lagi, dan sambil bilang, Allahu Akbar, apa itu? Gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dika Rahmana di Cerita Batur yang gak tau keberapa ini, lupa lagi. Pokoknya kalian harus terus nonton Cerita Batur sampai kapanpun, oke? Nah, di Cerita Batur kali ini gue bakal bawain cerita dari seorang wanita yang diganggu sama kuntilanak pada saat dia lagi tidur di hotel. Kenapa dia tidur di hotel? Karena dia mau interview di Jakarta. Jadi si cewek ini tuh orang Bandung, cuman ada interview di Jakarta. Jadi dia harus ke Jakarta dan nginep di Jakarta kayak gitu. Nah, di hotelnya dia ketemu sama kuntilanak itu. Langsung aja masuk ke ceritanya ya kan, gak usah lama-lama ya. Jadi biar cepat selesai juga, biar cepat beres juga, karena ini ceritanya horor banget. Aku nggak mau ceritain sebenarnya, cuman ya udahlah ya, karena ini cerita horornya banget. Ya udah, aku ceritain deh, meskipun ya aku nyeritainnya juga takut sih guys. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa di-share, di-follow, di-subscribe, di-like, di-komen, atau diapain terserah, biar rame si YouTube-nya ya. Biar aku terus-terusan konten tentang YouTube ini, tentang cerita Batur ini ya kan. Jadi biar semangat ya. Kita langsung masuk ke ceritanya. Cerita Batur. Kejadian ini dialami oleh seseorang wanita yang bernama Dira. Nah, si Dira ini mengalami kejadian ini di salah satu hotel di daerah Jakarta Timur pada tahun 2014 yang lalu bersama teman-temannya. Pada saat itu Dira dan kedua temannya yang kita sebut aja namanya si Indri sama si Mega mendapatkan pesan yang sama dari perusahaan yang sama, yaitu undangan interview di salah satu perusahaan di daerah Jakarta Timur. Dira dan kedua temannya itu bukan orang Jakarta, tapi mereka orang Bandung asli, cuman mereka ingin bekerja di Jakarta. Jadi mereka itu melamar pekerjaan di salah satu perusahaan di Jakarta. Nah, setelah melamar pekerjaan, akhirnya mereka bertiga itu mendapatkan pesan yang sama, yaitu kan yang tadi yang aku bilang, undangan interview di perusahaan tersebut. Setelah mendapatkan pesan tersebut, pesan yang sama itu, mereka bertiga yaitu Dira, Mega, dan si satunya lagi ya, si Indri. Nah, berunding, janjian gitu di handphonenya gitu, di chat gitu, janjian buat ketemuan besok untuk merundingkan atau mendiskusikan tentang pekerjaan yang ini mau diambil apa enggak. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Nah, mereka bertiga pun kumpul untuk mendiskusikan tentang pekerjaan tersebut. Nah, si Dira itu pingin tetap kerja di Jakarta karena kan cita-cita dia emang pingin kerja di Jakarta. Nah, si Dira tuh kekeh banget pingin pergi ke sana. Cuman si Indri sama si Mega dia masih bingung antara diambil atau enggak, karena kan kejauhan kalau kata mereka, kalau kata si Indri sama si Mega, karena mereka nggak bisa ninggalin orang tuanya yang ada di rumah. Nah, si Dira itu akhirnya terus-terusan aja maksain si Indri sama si Mega, ya udah ikut aja dulu, kan nggak tahu keterima apa enggaknya. Kata si Dira, kita cobain dulu aja ke Jakarta untuk interview aja gitu. Nah, setelah didesak terus-terusan sama si Dira, akhirnya si Mega sama si Indri pun mau ikut ke Jakarta buat interview di kantor perusahaan yang ada di Jakarta itu. Jadi nyobain dulu lah, kata si Dira, cobain aja dulu keterima enggaknya makan gimana nanti gitu kan, kata si Dira ke si Mega sama ke si Indri. Hari itu pun tiba, akhirnya mereka bertiga pergilah ke Jakarta di malam hari di sekitar jam 7 malam. Kenapa pergi jam 7 malam? Karena kan interviewnya misalnya besok interviewnya jam 7 pagi. Nah, si mereka bertiga tuh memutuskan aja buat tidur di Jakarta aja gitu. Kita buka hotel itu di Jakarta biar nggak telat, biar nggak capek juga. Jadi bermalam di Jakarta semalam doang gitu. Dan si Dira pun memutuskan untuk memesan hotel yang ada di daerah Jakarta Timur yang nggak jauh dari si kantornya perusahaan yang mereka datengin. Sesampainya mereka bertiga di Jakarta, mereka pun langsung menuju ke hotel. Nah, si Dira ini memesan hotel yang cukup unik. Karena apa?
Karena si hotelnya ini hanya ada si garasinya tuh satu-satu, jadi tiap kamar tuh satu garasi gitu, nggak kayak hotel biasanya ada lobby, ada apa kayak gimana, nggak. Jadi dia masuk satu garasi langsung naik tangga. Nah di atasnya itu langsung ada kamar. Nah jadi langsung masuk ke garasi, langsung ke kamar. Nah karena si Dira lihat di internet kalau harga hotel itu murah, jadi si Dira memutuskan untuk memesan hotel yang ada di situ. Dan di situ juga deket sama perusahaan yang bakalan besok si Dira datengin. Sesampainya di hotel, mereka bertiga pun bersiap-siap untuk bersih-bersih, untuk mandi, untuk tidur segala macam kayak gitu kan. Jadi mereka nyampe hotel tuh langsung pada bersiap untuk mandi kayak gitu kan, untuk istirahat kayak gitu. Nah, sambil nungguin satu-satu pada mandi ya, mereka bertiga itu ternyata kelaparan. Dan akhirnya setelah mandi segala macam, nah si Mega sama si Indri memutuskan untuk pergi keluar mencari makan. Si Dira nggak ikut karena si Dira kan dari tadi dari Bandungnya itu nyetir ke Jakarta. Nah si Dira itu ngerasa lelah, jadi si Dira itu cuma nitip makanan aja ke si Mega sama si Indri. Dan akhirnya si Mega sama si Indri keluar untuk membeli makan. Pada saat mereka lagi pergi, si Dira sambil menunggu mereka pergi balik lagi. Nah, si Dira itu mencoba untuk beristirahat dan memejamkan matanya sebentar gitu. Jadi ya istirahat dulu lah kayak gitu kan sebentar sambil nungguin mereka datang. Nah, pada saat si Dira sedang memejamkan matanya dan tidur sedikit, si Dira mendengar di garasi mobil yang di bawahnya itu kan langsung dari kamar tuh langsung garasi kan yang tadi aku bilang. Nah, dari garasinya itu si Dira ngedengar ada suara kayak nutupin pintu mobil. Karena si Dira penasaran, akhirnya si Dira pun mengintip dari tangga itu ke bawah ya, dari tangga kamarnya itu ngintip ke bawah ke si mobil itu. Nah, sambil sesekali si Dira itu dari kunci mobilnya itu kan ada remote kontrolnya kayak gitu kan. Nah, dibuka, ditutup kayak gitu. Nah, bertujuan untuk supaya ngasih kode gitu ke si malingnya tuh kalau misalnya di kamar itu tuh ada orang. Gitu, jadi biar si malingnya juga takut dan si malingnya juga pergi gitu pikirnya si Dira. Gak lama kemudian si Dira pun udah nggak ngedenger suara lagi dari arah bawah, dari arah garasi itu. Nah karena udah ngerasa aman, si Dira pun akhirnya balik lagi ke kasur untuk beristirahat sebentar sambil nunggu teman-temannya datang. Nah gak kerasa sambil nungguin temannya datang, si Dira itu ketiduran lagi di kasurnya karena mungkinnya capek ya, lelah ya dari Bandung ke Jakarta nyetir gitu kan. Nah, pada saat si Dira lagi tidur lagi memejamkan matanya lagi, si Dira ngedenger ada suara langkah kaki dari tangga tersebut naik ke atas. Oh, pikirnya si Dira mereka udah nyampe gitu kan. Nah, akhirnya si Dira itu bangun kan, dan akhirnya si Dira memelekkan matanya, bukan memelekkan apa ya namanya ya. Pada saat si Dira membuka matanya dan langsung ngelihat ke arah tangga, si Dira malah ngelihat sosok kepala dengan rambut putih, muka pucat, mata sambil melotot melihat ke arah si Dira. Melihat sosok tersebut, si Dira sontak langsung kaget dan memejamkan matanya lagi, menutup matanya lagi, dan sambil bilang Allahu Akbar, apa itu gitu kan. Si Dira sambil bilang kayak gitu. Nah, pada saat si Dira lagi memejamkan matanya itu karena ketakutan itu, si Dira ngerasa ada yang naik ke kasur. Nah, pas si Dira ngebuka matanya untuk ngelihat ada yang naik, siapa yang naik ke kasur itu, ternyata si Dira melihat ada sosok kuntilanak berbaju putih lusuh, rambutnya putih, mukanya pucat sambil melotot ke arah si Dira sambil bergerak-gerak patah-patah. Kayak gini. Ih, merinding banget. Serem. Dira yang melihat sosok tersebut, dia langsung berteriak sekencang mungkin dan sambil menangis ketakutan. Tidak lama kemudian si Indri sama si Mega pun akhirnya datang nyampe ke si kamar tersebut. Dan pada saat si Indri sama si Mega ngeliat si Dira lagi ketakutan, lagi teriak-teriak kayak gitu, akhirnya mereka berdua itu menenangkan si Dira.
menenangkan si Dira. Udah ini gue gitu kan, kata si Indri sama si Mega. Teman-temannya yang khawatir itu pada saat si Dira udah tenang langsung nanya ke si Dira ada apa. Dan si Dira pun merasa udah tenang gitu kan, merasa teman-temannya udah pada datang. Akhirnya si Dira pun menceritakan semua kejadian yang si Dira alami tadi ke si temennya itu. Si Indri sama si Mega itu menenangkan si Dira, ya udah mungkin itu cuma mimpi aja, kamu mimpi buruk aja gitu. Nah sekarang kan udah tenang, ya udah sok makan aja dulu kan capek gitu. Nah habis makan langsung kita tidur buat siap-siap buat besok, biar besok gak kesiangan, kata si Mega. Singkat cerita akhirnya mereka pun tidur ya, si Dira, si Indri sama si Mega pun akhirnya tidur setelah makan. Nah tapi udah gitu selesai belum guys, masih ada lagi. Nah pada saat si Dira lagi tidur, si Dira kebangun lagi. Karena apa? Karena si Dira ngerasain kayak di mukanya itu, kayak ada apa, rambut yang nempel ke kulit muka sambil dielus-elus kayak gitu. Si Dira ngerasa kayak gitu. Nah akhirnya si Dira pun kan kebangun dari tidurnya. Nah pada saat si Dira membukakan matanya lagi, si Dira lihat apa? Si Dira melihat sosok kuntilanak itu ada di depan matanya banget. Di depan-depanan gitu. Si kuntilanak itu melotot ke si Dira sambil tertawa mengerikan. Oh my god, serem. Nah yang si Dira lihat, si kuntilanak itu kayak gimana? Kayak gini nih, di depan mukanya banget. Si Dira yang ngelihat itu otomatis si Dira langsung pingsan. Gak sempet bangunin temennya, si Dira langsung pingsan. Ya iyalah, pasti pingsan. Gue aja ngebayanginnya aja gak mau, anjir, serem banget sumpah. Serem banget sumpah itu, nggak mau. Pada saat tersadar, ternyata si Dira melihat jam sudah pukul jam 6 pagi. Dan si Dira melihat ke sekelilingnya teman-temannya itu si Indri sama si Mega masih tidur. Dan akhirnya si Dira itu membangunkan si Indri sama si Mega untuk bersiap untuk bersiap-siap buat interview itu loh ya kan, yang tadi kan emang tujuannya mau interview ya kan. Pada saat sedang bersiap-siap mereka bertiga ya kan, ada si Dira, ada si Indri sama si Mega. Nah si Dira pun langsung bercerita tentang kejadian semalam yang pada saat si Indri sama si Mega masih tidur gitu. Nah si Dira menceritakan kalau misalnya si Dira ngelihat sosok kuntilanak itu. Nah ternyata apa? Ternyata si Mega sama si Indri juga di situ mengalami kejadian, tapi mereka cuma mengalami kejadian kayak ketindihan kayak gitu. Nah mungkin ketindihannya pas ada si Mbak K itu datang ya, mungkin itu ketindihannya gitu kan. Gak tahu juga sih. Ya tapi klop gitu ya ceritanya ya. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung bergegas pergi dari hotel tersebut untuk interview pekerjaannya. Kebayang gak sih sama kalian, dia mau interview kerja tapi malah diganggu sama makhluk aneh kayak gitu. Patah-patah. Nah guys, itulah cerita dari pengalaman si Dira yang diganggu oleh sosok kuntilanak patah-patah, yang biasa orang menyebutnya itu. Serem banget ya, parah banget. Kalau jadi gue itu udah nggak mau langsung tidur lagi tuh, udah langsung pingin pergi aja, nggak mau tidur di situ lagi, udah nggak mau. Nah guys, kalau misalnya kalian ada cerita yang lebih horor lagi dari horor lainnya, langsung aja kirimin cerita kalian ke alamat email yang ada di sini ya. Terus juga jangan lupa di share, di subscribe, di like, di komen. Kalau misalnya ada kritik dan saran tinggal di komen aja. Terus kalau misalnya kalian suka sama video ini tinggal di subscribe ya, jangan lupa, oke? Cerita Batur kali ini udahan dulu, tapi jangan lupa tungguin terus cerita Batur selanjutnya. Ya udah, sampai ketemu lagi di minggu depan di hari Kamis ya. Dadah.